Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam satu CS. Salam satu Cikarang Selatan luar biasa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak boleh minta tolong kepada satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Boleh, silakan Pak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk nih Pak, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, kita cek dulu kebersihan kelas kita. Boleh diambil dulu sampah-sampah kecilnya. Nah, di kolong meja juga boleh. Dicek. Ini kotak ini sudah dibersih. Ini keluarin aja, kita tolong etiket hari Senin. Biasanya siapa? Nah, ya tuh botol tuh. Kalau di luar aja nggak apa-apa, taruh dulu. Nah, bisa. Oke, boleh. Duduk lagi di tempat masing-masing. Oke, kita cek dulu kehadiran ya. Seperti biasa, siapa tahu hari ini ada yang kurang sehat. Oke, yang pertama Adisti ada. Oke, Akbar. Baik. Lisa. Nanda. Oke, Tasya. Rafaeliano. Bapak. Hadir. Dita. Arsen. Hafiz. Di sini ya. Jalan. Fahmi. Hanif. Ada keterangan? Nggak ada ya? Kafka. Di sini ya. Lomba. Piano. Mas Sakir. Nia. Laura. Ada kabar ya? Meta. Vicky. Dafa Arkana. Lutfi Faras. Ada. Rizky. Fadila. Tadi siapa julukan? Oh. Diva. Bila. Nila. Bisa. Nia. Pandu. Hadir. Rama. Rana. Hadir Pak. Sri. Hadir Pak. Syifa. Hadir Pak. Asya. Hadir Pak. Wid. Dia. Hadir Pak. Zahira. Zina. Iya. Nomor berapa? Ya. Zahra. Zahra.
Berarti yang gak hadir 1, 2, 3, 4. Ada teman kita yang gak hadir 4 orang. Ada yang izin, ada yang sakit. Yang sakit semoga cepat sehat. Yang izin semoga izinnya lama-lama. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, masih ingat sebelumnya kita sudah belajar apa? Mulai buka teman-teman. Belajar apa kita? Belajar. Oh, tadi catatannya tentang lumayan. Kalau latihannya tentang menghitung kalori ya sebelumnya. Ya, terakhir kita sudah menghitung juga pemoyaan. Nah, setelah bab pemoyaan ini biasa nanti diselingi dengan materi yang namanya gerak. Tahu dengan kata gerak? Nah, gerak itu berarti sebuah benda yang bisa melakukan sebuah kegiatan. Tapi nggak semua benda bisa bergerak. Pertanyaannya, menurut kalian kalau kipas itu bisa bergerak atau digerakkan? Bisa bergerak atau digerakkan? Digerak. Dan sama siapa digerakkan? Sama listrik yang dialirkan ke dalam mesin. Nah, tapi kalau manusia bisa bergerak sendiri, cuma dia diatur oleh akal. Nah, gerak pada benda mati sama gerak pada makhluk hidup itu artinya sama. Apabila benda tersebut dia berubah posisinya, baik itu dia berputar atau sekedar hanya berpindah saja, maka benda tersebut dikatakan sudah bergerak. Nah, gerak itu dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Nah, unsur gerak itu sebagai salah satu yang nanti kita pelajari hari ini. Boleh disiapkan dulu bukunya, dibuka. Kata-kata boleh dipakai dulu, dibuka. Nah, kalau sudah, kita akan coba mengukur sampai mana kesiapan belajar kalian. Yang pertama, kalian kalau belajar lebih suka cara yang bagaimana? Apakah sambil berlari, atau sambil goyang-goyang kaki, atau sambil dengerin musik, atau sambil rebahan? Saya mau berpendapat? Dengan musik. Siapa yang belajar paling suka sambil dengerin musik? Banyak ya. 1, 2, 3, 4. Oh, setiap ini ada. Oke, turunin. Siapa yang belajarnya lebih suka ngerakit-rakit? Ngerakit, masang-masangin kartu dan sebagainya. Siapa yang suka bongkar pasang Lego? Enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang belajarnya lebih suka gerak fisik? Lari-lari. Kayak jenis olahraga dan sebagainya. Ada lagi? Sedikit, cuma Asia doang. Berarti paling banyak lebih suka belajar sambil dengerin musik. Tapi kalian bisa bermusik sendiri? Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Nah, ketiga jenis tadi yang kita tanyakan itu sebutnya sebagai gaya belajar. Tapi kalian punya 3 gaya belajar yang berbeda. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana keadaan kalian ketika di pagi hari. Biasanya kalau mau berangkat sekolah gimana keadaan kalian? Senang, kaget, bangun tidur itu biasanya apa yang kalian alami? Ngantuk ya? Ada yang kaget? Ada yang dimarahin bangun tidur? Enggak ada. Oke. Nah, tapi ada yang pernah dimarahin bangun tidur? Ada. Siapa Dila? Gara-gara kesiangan dan belum gosok baju. Tapi tetap bisa berangkat sekolah. Terlambat pernah? Enggak pernah. Oke. Nah, itu semua harus kita siasati. Nah, dalam pelajaran ini pun kita harus siasati. Boleh berdiri dulu tadi yang belajar lebih suka dengerin musik? Hampir semua suka musiknya. Oke, kita distribusikan secara merata. Ini 4, di situ 5. Apa yang boleh pindah ke kelompok sini, Bay? Oke, terus kita butuh laki-laki lagi satu. Boleh tidak?
Bawa bukunya. Nah, baik bukunya bawa. Di bawah aja bukunya yang ada. Di sini. Nah, boleh duduk lagi. Yang suka belajar rakit-rakit tadi kayak apa pasang Lego, berdiri boleh. 1, 2, 3, 4. Benar-benar bongkar pasang Lego. Kalau bongkar pasang motor pernah? Gak pernah nyoba, mas motor atau elektronik gak pernah nyoba? Pernah? Kamu pernah? Apa yang kamu bongkar? Kipas? Bisa masang lagi kan? Mau boleh dibantuin. Tapi kamu suka seperti itu? Boleh lama pindah ke situ juga. Keren. Asya boleh pindah ke situ? Iya. Kayak ini boleh duduk. Sudah. Seimbang semuanya. Nah selanjutnya di dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah besaran baru di dalam IPA. Ada yang tahu besaran apa kira-kira? Tidak. Oke. Baik. Kalian pernah melihat benda jatuh? Jatuh. Jatuhnya arahnya kemana? Ke bawah. Bawah. Lalu kalian pernah lihat orang berjalan? Pernah. Ada yang berjalan maju? Ada yang berjalan mundur. Lalu pernah lihat juga bola kalau didorong bergerak? Pernah? Nah, atau ada kamu pernah lemparan bola lalu bolanya kamu tangkis? Pernah juga. Oke. Nah, itu semua berhubungan sama materi kita hari ini. Oleh karena itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan apa saja sih yang mau kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi yaitu gaya dan gerak. Maka di awal tadi kita membahas dulu tentang gerak. Berarti sekarang kita belajar tentang gaya. Ini peta konsep gaya dan gerak secara umum. Nah ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Berdasarkan contoh permasalahan melalui kerja kelompok, diskusi dan tanya jawab, serta didik dapat menganalisis tentang resultan gaya dengan benar. Yang kedua, boleh dibantu bacain satu orang? Ada yang bisa? Oke, boleh absen. Nomor 2. Berdasarkan contoh permasalahan kerja kelompok, diskusi dan tanya jawab, didik dapat menentukan jenis gaya yang ada di sekitar kita dengan benar. Oke. Yang ketiga, satu orang? Ada terakhir? Jelas? Oke, Rama. Siswa dapat menemukan pengaruh gaya terhadap keadaan suatu benda dengan benar. Oke, berarti kita punya resultan gaya, jenis-jenis gaya, dan pengaruh gaya. Nah, selanjutnya, terima kasih Rama. Di dalam pelajaran kita hari ini kita akan menggunakan sebuah model pembelajaran yaitu dikenal sebagai problem based learning. Berarti kita belajar berdasarkan problem. Apa bahasa Indonesianya? Masalah. Selanjutnya, teknik penilaian yang akan kita gunakan adalah observasi dan tes quiz. Kalian pernah observasi kelas? Pernah. Nah, tes quiz itu kurang lebih yang kita tulis seperti ini. Tes quiznya nanti di akhir. Nah ini dia. Nanti ada penilaian diri sendiri, lalu ada penilaian presentasi atau aktivitas siswa, keaktifan kalian. Nanti ada nama, ada aktif, ada kesimpulan, presentasi. Kalau sebelumnya kita menggunakan sistem tambahan poin, di sini pun sama. Cuma poinnya nanti cuma ada 1, 2, dan 3. Nah, apa saja dinilai nanti ada sedang berkembang, sesuai ekspektasi, melebihi ekspektasi. Ini pada saat berdiskusi, jadi usahakan nanti pada saat diskusi aktif. Selanjutnya pengetahuan dan kesimpulan. Bagaimana kamu mencari informasi yang ada, lalu ada rubrik
keterampilan atau presentasi nanti ke depan. Jadi jangan sampai nanti presentasi ke depan tangannya kanan kiri badan, ya. Gunakan bahasa tubuhnya dengan baik dan maksimal. Nah, itu adalah teknik penilaian yang kita pakai pada hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk. Satu orang boleh tolong bagikan dulu ini, nanti aja nggak apa-apa. Sekarang kita lihat dulu. Kita perhatikan ada berapa video nih? Ada? Video. Oke, perhatikan video pertama. Video pertama itu ada di sini. Judulnya adalah cara berjalan orang Osaka dan orang Jepang, ya. Orang Osaka yang ada di Jepang. Osaka itu adalah saudaranya di Jepang. Bedakan ya. Kecepatannya. Orang Jepang itu sudah dibiasakan jalan kaki dan kecepatannya pun berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia cenderung lebih lambat, sedang orang Jepang cepat, bahkan cenderung sedikit berlari. Itu perbedaan pertama. Selanjutnya, kalau sudah berjalan, maka kita tingkatkan speednya juga menjadi berlari. Lari itu gak boleh ngasal. Tapi gak boleh hilang. Ya, badannya. Nyatakan tangannya. Setiap berlari itu ternyata ada tahapannya. Yang satu paling saya suka itu adalah pada saat dia menepuk kaki. Saya baru tahu ternyata lari kita selama ini salah itu adalah pada saat saya kuliah. Jadi di situ ada gor mini, di situ ada atlet dari orang olahraga lari persis kayak gini. Cuma kalau pertama kita lihat tuh kayaknya aneh, kayak larinya cowok jadi kayak cewek larinya gitu. Tapi ternyata pas di video ini lari yang benar malah seperti itu. Tangannya harus diayun, kakinya harus ditekuk. Ketika di belakang pun nggak boleh langsung dilurusin dan cepat. Dan sepatunya pun beda. Kan ada sepatu disebut sepatu lari.
Lalu yang ketiga. Kita fokusnya kemana? Bersepeda. Kira-kira di mana itu? Di Jepang. Nah, ada judulnya ya. Bersepeda ketika berangkat sekolah di Jepang. Di Jepang tuh nggak ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Kalau Jepang tuh siapa? Terakhir, nah ini saya suka. Belajar dulu cara bernapas. Cepat-cepat mulai. Intervention di atas air. Gerakan napas Tangannya. Renang apa itu? Gaya apa? Punggung, ya. Tangannya dia dorong ke belakang, dilepaskan ke air. ke belakang. Jangan kaki lipat dan buka. Lipat dan buka. Kaki lipat dan buka, seperti pas banget temanya nanti. Dapat digodok. Daya dada. Lebar-lebar, dorongkan kaki. Terbang kupu-kupu. Gaya kupu-kupu. Oh, itu gaya bebas. Cepat sekali. Kiri, kanan. Dorong ke belakang. Lipat nyebur di air. Cepat nyebur. Wow. Keren. Nah, siapa yang tahu apa kesamaan dari keempat video itu? Nah, coba buka catatannya, coba kamu tulis poin penting dari keempat video tadi yang sama. Coba catat poin penting. Satu atau dua aja poin penting kalau boleh satu orang. Apa kesamaan dari keempat video tadi? Ada boleh? Apa Rama? Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi yang lain? Enggak? Apa persamaannya kira-kira dari keempat video tadi? Mulai dari berjalan, berlari, terus bersepeda. Ya? Apa persamaannya? Ya, Bergerak. bergerak sama kayak Rama. Ada lagi? Olahraga bisa. Ada lagi? Nah, semuanya adalah berhubungan sama kesehatan. Satu. Yang kedua berhubungan sama olahraga. Olahraga itu semua kaki dan tangannya bergerak. Dimana gerakan itu bisa berupa apa itu? Tarikan, bisa berupa dorongan, betul. Jadi bisa berupa tarikan, bisa berupa dorongan. Jalan berupa dorongan. Bersepeda, kayu sepeda kita tekan, kita dorong, hingga roda sepeda berputar. Selanjutnya, lari pun sama, kita dorong. Lantai kita dorong, aspal kita dorong. Berenang, siapa yang kita dorong? Air kita dorong oleh tangan, air kita dorong itu sama kaki, bahkan sama kepala pun sob. Itu salah satu teknik pengambilan nafas. Nah, seperti gambar 4 ini mewakili 4 video tadi. Berjalan, berlari atau jogging, bersepeda, berenang. Maka bisa memunculkan 4 pertanyaan. Bagaimana caranya agar sepeda bisa bergerak? Apa tadi? Di kayu dengan cara didorong kayunya, betul. Kedua, bagaimana cara kita bisa berjalan? Dengan telapak kaki kita mendorong lantai atau aspal, boleh. Ketiga, apakah berjalan dan berlari caranya sama? Tidak, berbeda pastinya. Terakhir, bagaimana gerakan tangan dan kaki saat berenang?
didorong, ditarik sesuai dengan jenis gayanya. Nah, pintar. Lanjut. Oke, kalau sudah, kalian kebetulan juga sudah berkelompok dari awal pembelajaran juga, sudah kita sebar juga sesuai dengan gaya belajar kita. Sekarang kita membagikan yang namanya lembar kerja dan bahan ajar. Boleh bantuin satu orang satu. Kalau sudah dapat, langsung dikerjakan. Itu berhubungan sama video dan berhubungan sama gambar juga. Pasti bisa jawab. Boleh kerjasama kanan kiri. Nah, saran bapak bagusnya dibagi. Misalnya kamu nomor 1 ya nomor 2, kamu nomor 3, nomor 4. Nggak bisa, boleh. 5 dan seterusnya. Nanti tinggal ditukar aja jawabannya. Boleh, nggak apa-apa. Karena nanti sistemnya kalau apa? Kurang 1. Nah. Oh, 2. Ada lagi yang belum? Ada lagi nggak? Kurang? Pas. Nah. Boleh aku diisi dulu? Tulis nama kelompok. Ini kelompok berapa jadinya? 3. Itu 4. Ini 5. 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tulis sebelumnya. 2. Harus sama. Ayo boleh sambil diskusi. Kayaknya dia tadi kita sudah kasih tahu nih teknik penilaiannya. Kita bisa diskusi, kamu itu harus dulu. Kita tinggal baik. Jangan baik. Ya, boleh. Kelompok 5. Bagi-bagi aja biar kerjanya gampang. 9 berapa? 3 deh, Pak. 3 Zahra, 4 Rafaeliano.
Satu udah. Nanti nomor 5 siapa tuh? Dipasangin aja, bisa mengangkat botol di mana? Kaki 3 kaki, nomor berapa itu? 9 ya? Dibagi kan ya? Ya, bagi-bagi ke cepet. Oh iya, tadi tuh. Posisi aja. Jawabannya nomor 3 tadi siapa? Meta ya? Nomor 3 5 sampai 5 berarti nomor 5 salah ya? Panjangnya 5 1 2
2, 3. 3 siapa yuk? 3 bagi tugas. Dapat 3 ya? Dapat 3. Asia 3, 4. 4 siapa? 4 siapa? 4. 4. Gimana ya? 4 itu kita sini. Oh iya, itu enggak masuk. Simbol sama lambang sama. 5 kamu, 6 siapa 6? Rizky. 6 Ki ada tapi di situ Ki segede gitu 9 Ki. Kalis. 6 deh, ini udah duluan. Siapa yang manggil? Mana ini? Panjang ini 5 satuan, kenapa 5 cm? Kalau ini minta 2 satuan, berarti bisa cuma 2 cm. 2 cm tambah 5 cm. 5, berarti yang ini 2 cm. Lebih pendek, gambar ini aja satu. 2 satuan. Ya, ya boleh. Nomor 1 aman? Aman. Nomor 2? Aman. 3? Tentang apa tadi? 3 aman. 4? 4 tentang apa? Oh, bisa tuh. Nomor 4 apa? Nomor 4 ya? Iya. Iya. Ini harus dibayangin penerapannya. Ya, tadi pembahasan sama gampang bola ya. Bola didistribusi kemudian ke bawah awal. Nomor berapa? Tendang itu loh. 7. Nah, udah. Ya. Banyak P. Nomor 15 terus di Asia. Orang siapa tadi? Nah, udah dapat. Udah. Nah. Tinggal tukar.
9 belum ada. Sudah selesai? Apa Lutfi? Pak, sudah selesai. Ini dianggapnya 5 satuan atau 5 cm. Yang diminta berapa cm? 2 cm. Titik pangkalnya namanya P. Kalau ini titik pangkalnya A, kalau itu P. Panjangnya cuma 2 cm. 2 cm sama 5 cm panjang mana? 5. Berarti ini pendek. Berarti bentuknya seperti ini, cuma lebih pendek. F-nya titik A-nya diganti dengan titik P. Itu menggambar melukis. Paling mau dah 7 siapa 7? Apa siap? Nomor 1, nomor 2 makna gaya, pengertian gaya. Iya. Nomor 7 siapa? Kira berapa Ki? 6 nanti istri. 6 siapa? Istri 5, 6 siapa kamu? Sudah dapat? Ada. Dapat berapa? Ya, jadi dapat 7 dulu. Nomor 7. Coba. Ya, 1 dan apa atau sama 1 sama apa? Langsung aja pakai simbolnya. Berarti A sama nomor berapa, B sama nomor berapa. Ya udah selesai? 2. Tapi diganti kayaknya ditaruh. Nah, berarti ya. Nah, kelompok mana yang nomor 10-nya udah? Udah. Ini udah belum nomor 10-nya? Belum. Nomor 9-nya yang udah? Lagi 9 udah. Ini nomor 9 siapa? Nomor 10 siapa? Iya. Kita mau sarang. Apa? Terus pasangkan dengan
2 menit lagi ya. Coba. Nomor? Ini dulu. Ini lagi minta apa? Oh, sebalik ya. Ini kertasnya jangan hilang ya. Bisa kamu pindahin buku catatan, kamu pindahin dulu bisa. Satu menit lagi ya. Nah, kalau sudah siap-siap presentasi ya, mau cek sekali lagi. Nanti ini kerjanya kelompok. Berapa? Salin. Nanti saling itu aja, membacakan satu sama lain aja nanti punya kalian. Beda ya. Sudah, stop dulu. Pegang kertas masing-masing. Silakan. Tadi saya bakal cek udah semua. Jangan sampai hilang, dari kasih nama kertasnya. Kelompoknya udah. Oke, kalau sudah, silakan. Kelompok mana yang mau membacakan hasil jawabannya? Kelompok mana ya? Maju ke depan. Bacakan hasil jawabannya. Boleh silakan. Nanti 1, 2, 3, 4 ya. Ayo maju ke depan. Nah, dengerin yang lainnya nanti di itu ya, dicek jawaban masing-masing. Kalau ada yang kurang nanti kita tambahin. Masuk Pak. Nah, silakan dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1 siapa? Siapa 1? Oke, Rana. Menurut kalian bagaimana caranya kita bisa berjalan? Jawabannya dengan cara mengangkat kaki lalu sedikit memberi dorongan ke aspal. Oke, dengan cara mengangkat kaki
kaki dan memberikan dorongan sedikit ke aspal atau lantai ya. Boleh Rana. Lanjut nomor 2. Nomor 2, bagaimana cara siswa agar meja bisa berpindah berdasarkan gambar tersebut? Jawabannya dengan cara melakukan dorongan pada meja tersebut agar dapat berpindah. Berdasarkan gambar soal nomor 1 dan 2, makna gaya yaitu jawabannya gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Oke, tarikan dorongan. Lanjut nomor 4 siapa? Temanya boleh 4 ya. Apa? Coba baca dah nomor 4 dah. Pada bab 1 kita sudah membahas besaran pokok dan turunan, di mana besaran pokok terdapat 7 jenis dan besaran turunan lebih dari 7 jenis. Gaya adalah sebuah besaran, maka A gaya termasuk ke dalam jenis besaran. Besaran apa? Besaran rektor. Apa? Besaran rektor. Vektor ya. Boleh. Ada yang nanti kita bahas lagi. Lanjut. B gaya memiliki simbol ya. Kecil besar? Besar. Besar. Oke, lanjut. Gaya memiliki satuan menyatakan dalam satuan SI dan satuan lainnya. Oke, SI-nya apa? Satuan dalam Apa satunya? Newton. Oke, satuan yang lainnya? Ya, Dyne tulisannya ya, DYNE. Oke, lanjut nomor 5. Lukiskanlah gaya dengan titik pangkal P dengan arah ke kanan sepanjang 2 satuan dalam cm. Nih, tulis. Coba di sini. Coba. Tulis. Nah. Berapa senti yang diminta? 2. Panjang 2 senti. Enggak. Oke. Nah, 2 senti. Arahnya kemana tuh? Kalau dari tempat kalian duduk? Ke kanan. Nah, ini titik pangkal ini gaya. Oke, bagus Pandu. Lanjut nomor 6 siapa? Sebutkan nama alat pembukaan gaya. Jawabannya neraca pegas atau dinamometer. Oke, neraca pegas atau dinamometer. Nomor 7. Nomor 7, 2 gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda bisa digantikan dengan sebuah gaya yang nilainya sama yang dikenal sebagai ratio gaya. Jelaskan ketentuan ratio gaya. A. Menggunakan prinsip penjumlahan. Arah ke kanan ke atas bernilai positif, arah ke kiri ke bawah bernilai negatif. Ayat gaya terbesar akan menentukan arah gaya. Oke. Lanjut nomor 8. Nomor 8, tentukan ratio gaya dari keadaan berikut. Oke. Sebutkan aja berapa jawaban. S sama dengan M1 ditambah M2 20 N tambah 30 N sama dengan 50 N ke kanan. R sama dengan dalam kurung negatif F1 ditambah negatif F2 sama dengan negatif 5N tambah 15 N sama dengan 20 N. 20 N ke kiri, F1 ditambah dalam kurung negatif F2 4N ditambah dalam kurung negatif 15N sama 11N ke kiri. Oke. Lanjut 9. 9. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. A. Mengangkat foto. B. Berdiri tarik magnet batak. C. Buang mangga dan tarik pohonnya. D. Kipas yang dapat menghasilkan angin. E. Elektron pada listrik yang dapat berpindah. F. Panel penulis ketapel. Berdasarkan contoh kegiatan tersebut, pasangkan dengan jenis gaya berikut. 1. Pegas. 2. Gaya listrik. 3. Gaya otot. 4. Gaya gravitasi. 5. Gaya magnet. 6. Gaya mesin. Oke, A dengan nomor berapa? A dengan nomor 3, B dengan nomor 5, C dengan nomor 4, D dengan nomor 2, E dengan nomor 6, dan F dengan nomor
Lanjut. Terakhir. Tulis ya, Bang. Sebuah benda diberi gaya akan mengalami beberapa kejadian atau perubahan yang dipengaruhi gaya pengaruh dari gaya yang dimasukkan oleh benda. Satu, benda dia menjadi bergerak. Dua, penempatan Oke, lainnya fokus ke depan dulu ya. berubah. Tiga, benda bergerak menjadi diam. Empat, arah gerak menjadi berubah. Lima, mengubah bentuk benda. Oke. Udah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 4-nya. Jangan dulu. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kelompok kedua. Saya maju. Berapa? 5. Saya maju boleh. Ayo berapa? Jangan pilih. Ayo maju. Ayo lain perhatikan lagi, cek lagi jawaban masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 5 akan mempresentasikan Satu siapa? Ini. Menurut kalian bagaimana caranya kita bisa berjalan? Jawabannya menggunakan telapak kaki yang mendorong lantai atau aspal. Oke, terus nomor 2. Bagaimana cara siswa agar meja bisa berpindah dan melakukan gambar tersebut? Kedua, cara teman memegang meja dan menenangkan meja dengan tenaga tinggi. Nomor 3, berdasarkan gambar gaya yaitu dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu Pada bab 1 kita sudah membahas besaran pokok atau keuntungan dan keuntungan, di mana besaran pokok terdapat di jenis dan besaran turunan lebih dari jenis. Gaya adalah sebuah besaran, maka A. Gaya termasuk ke dalam jenis besaran turunan. Turunan. Tadi kelompok 1 vektor ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. B. Gaya memiliki simbol M. C. Kecil besar? Besar. Lanjut. C. Gaya memiliki satuan, katakan dalam satuan SI dan satuan lainnya. Oke. Satuan SI Newton, Simbolnya? simbolnya N. Terus? Satuan lainnya dan Baik. Oke. Nomor 5 siapa? Nilai lagi. lukiskanlah gaya dengan pangkal P dengan arah ke kanan sepanjang 2 satuan sepanjang 2 satuan. Ini boleh punya bahan tuh, Bu. Tutup dulu, tutup. Tutup. Jadi nih gambar. Nama juga belah. Udah, naik. Lanjut. Nomor 6. Sebutkan nama alat untuk mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah pangkat, pegas atau dinam. Apa bekas? Neraca bekas. Oke. Lanjut. Oke. Apa itu sebenarnya? Penjumlahan. Tuh. Oke. Oke. Lanjut.
lahirnya aja berapa? 8A berapa? Ke kanan, terus sampai B 20 N ke kiri, terus C C 11 N ke kiri. 11 N ke kiri. Ini nomor 9 berapa? Perhatikan beberapa kegiatan berikut. A. Mengangkat botol. B. Besi ditarik dari belakang. C. Buang mangga jauh dari pohonnya. D. Kipas yang dapat menghasilkan angin. Telepon pada listrik yang dapat terpindah. F. Anak bermain petasan. Berdasarkan contoh kegiatan tersebut, pasalkan dengan jenis-jenis berikut. 1. Gaya pedas. 2. Gaya listrik. 3. Gaya otak. 4. Gaya gravitasi. 5. Gaya magnet. 6. Gaya mesin. A dengan A3, B B dengan 5. C dengan 4. D dengan nomor 6. E dengan nomor 2. F dengan nomor 1. lanjut. Terakhir 10. Sebuah benda diberi gaya akan mengalami beberapa kejadian atau perubahan yang dipengaruhi gaya. Pengaruh dari gaya yang dimaksud adalah pengaruh gaya pada benda. 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Kecepatan bergerak benda jadi berubah. 3. Benda bergerak menjadi diam. 4. Arah bergerak benda menjadi berubah. 5. Mengubah bentuk benda. Oke. Sekian presentasi dari Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang itu nama itunya apa sekarang? Ya nama motonya ya. Oke, saya kasih satu ya. Iya, Pak. Saya manggil kalian 7 to 7. 7 to 7. Tu-nya ini bukan tu 2 ya, tapi TO. Jadi 7 ke 7, 7 to 7. Nah, jadi kalau saya panggil 7 to 7, kalian jawabnya adalah cerdas. Nah, cerdas berprestasi atau cerdas berkarakter? Mana? Cerdas berkarakter. Berkarakter. Oke, boleh. Nanti kalau saya panggil 7 to 7, kalian jawab cerdas berprestasi. Cerdas berprestasi. Kita coba kali ya. Oke. 7 to 7. Cerdas berprestasi. Lalu kalau saya bilang tepuk salut. Salut. Oke, siap ya. Kita kasih salut buat kelompok 5 dan kelompok 4. Tepuk salut. Salut. Sama-sama kalian. Oke, terima kasih pada kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah presentasi. Kelompok lain walaupun belum ada kesempatan, kamu nanti bisa menambahkan. Di situ sudah ada berapa tadi? Ada 10 nomor ya. Semua sudah dikerjakan, ada yang belum? Kelompok yang lain gimana? Udah selesai semua jadinya? Ada yang belum? Nah, kalau masih ada yang belum, segera kita bahas hari ini juga, biar cepat selesai juga. Buka kertas masing-masing. Dah? Kalau sudah kita cek satu persatu. Nomor 1, boleh bacakan satu orang? Satu orang boleh bacakan pertanyaannya? Sudah boleh? Iya, pertanyaannya aja. Gantian dulu ya, yang lain dulu ya. Ayo, Dipa. Nomor 1, perhatikan gambar. Menurut kalian bagaimana caranya kita bisa berjalan? Oke, perhatikan gambar. Itu ada gambar apa? Oke, ada orang lagi berjalan. Pertanyaannya adalah menurut kalian bagaimana cara kita bisa berjalan? Jawabannya adalah dengan melangkahkan kaki. Kakinya itu dilangkahkan, tapi harus ditarik dulu, lalu didorong menekan lantai, nanti lantai mendorong kaki,
artinya sama. Nah, dia bisa berjalan. Boleh. Tadi kalau kelompok Widya tadi jawabnya apa? Dengan memberikan sedikit dorongan pada aspal. Oke. Tadi yang jawab Rana ya? Bapak. Artinya sama ya? Kelompok lain ada yang punya pendapat lain? Sama dengan cara memberikan dorongan pada lantai atau pada aspal. Sama semuanya? Sama. Oke, lanjut. Nomor 2, saya mau bacain. Oke. Juga. Bagaimana cara siswa agar meja bisa berpindah berdasarkan kamar tersebut? Gimana cara supaya berpindah? Ngapain? Dorong. Sama seperti berjalan tadi. Ternyata pindah meja pun bisa kita dorong. Oke. Dorongnya sedikit atau banyak? Banyak kan berat. Lebih baik dorongannya banyak atau orangnya banyak yang dorong mejanya? Satu orang dengan dorongan yang sangat besar atau banyak orang tapi dorongannya sedikit? Coba pendapatnya. Lebih efektif yang mana? Saya pertama. Nama dari tadi soal. Naila boleh. Orangnya satu, gayanya besar, dorongannya besar, atau orangnya banyak tapi dorongannya sedikit? Orangnya satu, gayanya besar. Jadi itu. Ada punya pendapat lain? Nggak ada. Tapi di meja satu. Boleh satu orang laki-laki yang dorong? Boleh. Telinga siap-siap ya. Bunyinya kencang soalnya. Dorong, tapi dengan sekuat tenaga. Satu kali dorongan. Oh, ditahan sama dia. Oke, boleh. Ada lagi mau nyobain? Ya, sini. Sudah deg-degan duluan. Ayo, semua tenaga. 1, 2. Jangan nunjukin. Sampai susah apa ini? Tanya Laura. Oke, sekarang 3 orang laki-laki. Ada 3 orang? Ayo 3 orang. Sini udah. Mana? Di cewek boleh. Ayo 3 orang. Cewek mau. Ini cuma dorong meja doang. Timoy Pak, Timoy. Gemoy? Timoy Pak. Timoy. Timoy. Trio gemoy. Trio gemoy. Bareng. Kamu di sini satu dong. Makasih. Kalau sendiri ataupun bertiga dia punya plus minus. Kalau sendiri tapi gayanya besar, mungkin aja tapi kalian kaget. Sendiri kalau besar biasanya ini. Kan saya bilang siapin telinganya. Itu kalau sendiri dorongannya besar kayak tadi. Bukannya berpindah malah rusak. Nah, tapi kalau orangnya banyak, dia akan cenderung bedanya apa? Saya bilang tadi, siapin telinganya. Nah, itu salah satu kelemahan dari dorongan. Ya. Makanya banyak siswa yang SD terutama dorong temannya jatuh, habis itu dia terluka. Bahkan kalau di kelas berapa tuh kakak kelas kamu dia mau duduk ditarik, iya jatuh ini masuk rumah sakit waktu itu kelas 9 segala waktu mereka kelas 8 waktu kalian belum masuk kan? Nah, cara dorong sama, cuma bedanya tadi ya kalau dia pakai dorongan yang kuat jatuh kemungkinan
jatuh malah rugi. Tapi kalau orang yang banyak dia bisa sedikit menahan. Oke, nomor 4. Jam 4, nomor 3 ya, 3. Mana? Boleh. Bawah. 3. Berdasarkan gambar soal kelas 1 dan 2, makna gaya yaitu Apa gaya itu? Tarikan atau dorongan. Maka dorongan tadi kamu sebut gaya, tarikan itu juga kamu sebut sebagai gaya. Karena kalau bisa jangan banyak. Lanjut. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Jadi manusia itu juga benda, cuma benda hidup. Jadi manusia didorong pun bisa, ditarik pun bisa. Tapi hati-hati. Kayak tadi kalau dorongnya salah, bisa ketarik ototnya atau jantungnya kaget. Ditarik pun sama. Dan terutama kan biasa tuh ke anak kecil tuh kadang kalian. Saya khawatir. Begitu udah ceritain kan ya, yang di masjid? ya. Nah itu bahaya banget. Gayanya terlalu besar akhirnya tuh anak tuh jatuh. Nah gaya juga tadi kata kelompoknya Widya, Bapak mengatakan gaya itu adalah sebuah besaran vektor. Benar juga. Karena kamu juga sudah belajar besaran dan skalar ada vektor. Gaya punya vektor karena dia punya besaran, punya nilai dan punya arah. Ini gambar yang dibikin sama Akan tadi. Ini arahnya ke kanan. Lanjut. Dalam gaya itu punya satuan. Ini sekaligus menjawab soal nomor 4 ya. Gaya termasuk dalam jenis besaran vektor boleh, besaran turunan boleh. Yang B-nya gaya memiliki simbol F besar, nggak boleh kecil. Dia sampai ketukar nanti. Lalu gaya punya satuan. Dalam SI satuannya dibaca Newton. Jadi nanti N-nya itu jangan dibaca N, 10N. Kurang pas, tapi kamu bacanya adalah 10 Newton. Ya, ini nama orang. Dalam GS satuannya adalah Dye atau simbolnya adalah D. Newton ini kamu bisa kenal ilmuwan yang ketimpa apel. Nah, nama lengkapnya adalah Sir Isaac Newton. Nah, itu dia tuh yang ketimpa apel katanya. Jadi ketika timpa apel dia menemukan, ternyata ada gaya dari atas yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Tapi pertanyaannya kenapa apel yang timpa kepala dia? Nah, itu yang di belakang layar itu yang tahu. Karena kan bisa ada daun, ya kan ya. Lalu buah apa lagi yang suka jatuh? Mangga kue ini tuh kalau sering jatuh. Durian. Apa? Jambu. Dia jambak ya. Jambu Jamaica. Ini saya nggak pernah lihat. Nah itu saya kenapa nggak durian itu? Nah nomor 4 tadi sudah kita jawab. Nomor 5 siapa yang bacakan? Mana boleh? Iya, titik pangkal itu artinya adalah titik kita bergerak, titik mula-mula. Kita menggambar pandu, kayak inilah titik pangkal sebetulnya. Titik pangkal itu nggak punya kepala kanan, nggak punya sama sekali. F itu berarti gaya. Kalau di catatan kalian 5 satuan, kalau 2 satuan pasti lebih pendek. Boleh lanjut. Nomor 6. Ya. Namanya adalah apa nama alatnya? Neraca pegas. Kalau bab 1 kemarin neraca lengan. Kalau ini neraca pegas karena di dalamnya ada pet atau pegas. Dan nama lainnya adalah dinamometer. Oke, lanjut. 7. Wait. 2. Gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda di
menentukan gaya. Jelaskan ketentuan menentukan gaya. Apa aja ketentuannya? Kita menggunakan prinsip penjumlahan. B. Arah ke kanan dan ke atas bernilai positif. C. Arah ke kiri dan ke bawah bernilai negatif. D. Gaya terbesar akan menentukan arah gaya. Oke. Ini tadi semacam pegas dari nanometer. Ini ketentuannya menggunakan prinsip penjumlahan, berarti gayanya dijumlah. Lalu arah, karena di besaran vektor dia punya arah kanan sama atas itu positif. Kanan atasnya adalah ketika kamu memegang gambar gaya tersebut. Kalau gambarnya kita gini kan kanannya beda. Anggaplah ini gambar, ini ke kanan, ini ke kiri. Tapi kalau gambar ini kita pasang di badan kita, ini malah jadi kanan, ini malah jadi kiri. Nah, cara memandangnya adalah pandang gaya tersebut di depan kalian. Persis seperti gambar yang ini tadi. Ini arahnya mana? Kanan. Ini atas. Ini kiri. Ini bawah. Yang ke kanan sama ke atas itu nilainya positif. Ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Ini bisa. Lanjut. Nah, persamaannya itu adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Dia pakai prinsip penjumlahan. Ada tanda tambah di sini. Nanti membedakannya ini arahnya tadi. Yang keempat tadi disampaikan oleh Lydia, gaya terbesar akan menentukan arah gaya yang terbesar. Nah, lanjut. Ini saya prinsip yang barusan ya, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini latihan yang tadi. Kalau lihat dari gambar, yang gambar A itu ke kanan, ke kiri? Kanan. Berarti nilainya positif apa negatif? Positif. Tinggal jumlahin aja. 20 tambah 30. 50 Newton. Berarti nanti jawabannya adalah 50 Newton. Arahnya ke kanan. Ke kanan. Lanjut. Yang B-nya gambarnya ke kiri. Kalau ke kiri, maka nanti negatif 5 Newton ditambah negatif 15 Newton. Berarti jawabannya adalah negatif 20 Newton. Atau negatif tadi arahnya mana? Kiri. Maka jawabannya nanti adalah 20 Newton ke kiri. Karena dia bernilai negatif. Nah, gambar yang ketiga. Nah, 3. 4 dengan 15. Yang ke kirinya 4 Newton, yang ke kanannya 15. Lihat syarat nomor 4. Gaya yang terbesar itu menentukan arah. Maka ini arahnya nanti otomatis ke kanan. Tinggal berapa nilainya? Menggunakan prinsip penjumlahan. 4 Newton ke kiri berarti jadinya negatif 4 ditambah 15. Ini artinya 15 dikurang 4 berapa? 11 ya. 11 Newton ke kanan. Itu kata dulu. Saya pokoknya ingat 4 syarat arah tadi. Oke, lanjut nomor 9. Oke, mulai. Berdasarkan contoh kegiatan tersebut, pasangkan dengan jenis berikut. 1. Gaya tegas, 2. dielektif, 3. gaya lekat, 4. gaya diskusi, 5. gaya raket, 6. gaya mesin. Oke. A.
Daging pada tubuh makhluk hidup disebutnya otot. Maka mengangkat botol, gaya otot kita. Semua yang tipenya mengangkat, gaya otot. Kedua, besi ditarik magnet batang. Sudah jelas, magnet batang berarti gaya magnet. Buah mangga jatuh dari pohonnya, gravitasi. Semua benda jatuh ke bawah atau ke pusat gravitasi. Lanjut, kipas yang dapat menghasilkan angin, gaya mesin, karena di dalam kipas itu ada dinamo yang termasuk dalam mesin. Elektron pada listrik yang dapat berpindah, gaya listrik. Ini nanti materi elektron kamu pelajari di kelas 9. Lanjut, anak bermain ketapel, gaya pegas. Karena ketapel itu identik sama tarik. Apa yang ditarik bahannya? Karet. Ada yang belum pernah main ketapel? Ini cewek jelas lah, ketapel. Di cowok ada yang belum pernah main ketapel? Pernah semua? Saya buat ngambil mangga. Terakhir Mas Mulu. Dari gaya akan mengalami beberapa kejadian atau perubahan yang dipengaruhi gaya. Pengaruh dari gaya yang dimaksud adalah: Apa ya? 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Kecepatan gerak benda jadi berubah. 3. Benda bergerak menjadi diam. 4. Arah gerak benda menjadi berubah. 5. Mengubah bentuk benda. Oke. Terima kasih Nia. Jadi kita lihat yang di bagian sini. Jadi lebih bijak, artinya gaya arah gerak itu akan menekan roda yang diberikan gaya roda budi bisa bergerak. Gravitasi semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena memberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Sepeda yang diam kalau didorong di kayu dikasih gaya baru bisa bergerak. Kamu di rumah dimarahin dulu baru nyetrika, itu sama aja. Kamu seperti sepeda tadi. Siapa yang ngasih gaya? Ibu kita. Bangun nyetrika, ayo. Nah itu gaya. Gaya berupa suara masuk ke telinga, rumah buat bangun nyetrika. Tapi penting gaya tuh. Yang kamu tadinya diem tidur, buka mata, agak ngomel dikit, tapi tetap dilaksanakan. Lanjut, kedua. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang dikasih, maka gerakannya pun semakin cepat. Jadi kalau kamu nanti ada tes lari pelajaran olahraga, syaratnya cuma satu, kaki kamu harus diperkuat berarti supaya nanti gayanya semakin banyak, maka kecepatannya pun akan semakin cepat. Ya, biasanya suka mager nih. Besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Tapi benda bergerak jadi diam ini nggak bisa berlaku kalau ada orang cerewet. Orang cerewet kamu pukul, marah dia, bukannya malah jadi diam. Makanya KM kalau mau teman-temannya itu diam pada saat kamu ngomong, jangan dipukul mejanya, jangan dipukul mulutnya juga, tapi kasih gaya lain supaya kena ke semuanya, jadi temennya diam. Ya, jadi ini nggak bisa dipakai semua nih keseharian kita, cuma contohnya bola. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi, kemudian dengan sama kayak tadi, menendang bola dari titik penalti dari satu orang lain pun didorong. Kalau dia nanti kena pot bunga yang di sini dengan gaya yang sangat besar, kira-kira pot bunganya pecah.
Berarti gaya itu nanti bisa juga merubah bentuk vas bunga yang tadinya bagus jadi berantakan. Kamu pun sama, kamu kalau ibu kamu terlalu menekan kamu dalam belajar, kira-kira apa yang kamu alami nanti? Stres, betul. Makanya sampaikan ke ibu kamu tuh, kayak kamu jangan terlalu menekan, jangan terlalu kebanyakan ngasih gaya. Begitupun kamu kalau hidup kamu banyak gaya, stres dia. Ya kan dia melihat temennya pakai iPhone, gua juga harus iPhone, tapi orang tuanya tidak mampu. Ujung-ujungnya jadi maling, jual ginjal, bukan? Itu harus dihindari. Jadi kalau bisa hidup tuh jangan banyak gaya, sesuai dengan prinsip gaya. Udah? Nomor 10 udah? Udah. Kalau sudah, kita refleksi kegiatan hari ini. Ya. Presentasi tadi sudah bagus. Masa bantu aja, Sa. Presentasi tadi sudah bagus, sesuai dengan arahan kita sebelumnya. Sudah saya ajari juga kalau presentasi jangan begini doang ya. Kamu sudah berani maju, sudah tinggal tangannya aja digerakkan. Mau begini juga nggak apa-apa. Iya, dia pada begini juga. Udah bagus ya. Terus keberanian setiap anak juga sudah. Cuma tinggal tadi beberapa suara yang masih kecil kayak suara Zahra terus tingkatkan. Lalu kayak Dava masih terpatah-patah dia, mungkin karena deg-degan. Udah kan, Dav? Ya, itu harus dilatihkan sering-sering. Yang lainnya sudah bagus. Nah, yang sudah bagus ini ajarin, tularkan hal-hal baik ke teman. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini sudah hampir berakhir. Tapi sebelum berakhir, kita simpulkan dulu kegiatan hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Gaya. Pengertian gaya. 2, tentang gerak benda, pengantarnya. 3, apa ya? Apa Sa? Resultan gaya. Terus menghitung gaya. Ada lagi? Jenis gaya. Oke. Nah, selanjutnya boleh dibuka buku catatannya. Nah, kamu tuliskan refleksi. Refleksi itu artinya pengalaman kamu hari ini belajar. Apa yang menyenangkan, apa yang kurang menyenangkan, kamu tulis di situ. 2 refleksi kamu tulis di buku catatan. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan boleh, atau semua yang menyenangkan juga boleh. Pak, sering-sering aja Pak pakai kertas kayak gini Pak. Boleh, tulis ya. Sudah tanda-tanda itu tuh mulai sakit sampai itu sudah mulai gatal ini. Wah, susah banget. Nah, oke, kalau sudah nanti akan ada tugas yang Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini. Nanti Bapak kirim ke salah satu perwakilan kelas ya. Nanti tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti soalnya kurang lebih ada berapa tadi? Ya. Ada 5 maaf. Oke, lanjut. Sudah tulis? Sudah. Jangan sampai nyontek juga ya, cuma refleksi doang. Oke, kalau sudah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang penerapan gaya dan sedikit nanti kita menyinggung tentang pelajaran materi gerak. Ya, jadi pertemuan selanjutnya tolong disiapkan. Dan catat materi selanjutnya tentang gerak dan tentang penerapan gaya. Gerak, tentang gerak dan tentang penerapan gaya. Gerak akan nanti lagi sedikit nanti.
Gerak, G ya. Gerak dan penerapan gaya. Gerak dan penerapan gaya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah boleh dirapikan bukunya, kita persiapan pulang. Kertasnya boleh dibawa. Tapi pertemuan selanjutnya nanti kumpulin ya. Dilipat boleh, yang penting jangan kehilangan. Duduk di situ dulu aja. Duduk di situ dulu aja. Sudah? Dirapikan dulu. Catat. Nah, kalau sudah boleh satu orang yang lagi berdoa. Tadi sudah yang IPA, sekarang saya minta yang lainnya. Ram, beresin dulu Ram. Beresin dulu aja. Satu orang. Jangan bisa. Di jilbabnya ada bekas tinta. Oke, boleh bantu pimpin doang ke depan, bantu. Nih gantian, tadi perempuan udah sekarang laki-laki. Ayo Dok. Ayo cek lagi sampai ada yang ketinggalan. Apa? Kamu mau? Mau? Pandu dulu dari dia. Nanti kamu ada kata apa? Oke? Kalau enggak, ini kamu dapat. Kalau enggak, ini. Ya, ayo, pandu aja. Ini dulu. Anak pada lagi jalan-jalan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tutup juga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.